Meski orang ini ahli ibadah, ahli zikir, bahkan ahli puasa, dan juga ahli tahajud, akan tetapi kalau melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia selalu di dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan murkanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, banyak maksiat yang dilakukan oleh manusia, namun tidak disadari perbuatan itu dapat meruntuhkan semua ibadah dan dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski orang ini ahli ibadah, ahli zikir, bahkan ahli puasa, dan juga ahli tahajud, akan tetapi kalau melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia selalu di dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan murkanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang lelaki bernama Alqamah, seorang yang rajin dalam masalah ibadah, sholat, puasa, dan sedekah. Namun suatu waktu jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah kenapa Alqamah yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah. Sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengutus Bilal Ali Salman dan Ammar radhiyallahu an untuk datang ke rumah. Di sana mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat la ilaha illallah. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal, coba temuilah ibu Alqamah, aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal menyampaikan itu pada ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi satu kata pun. Ibu Alqamah berkata, lebih baik aku yang menemui Rasulullah. Meski sedikit bertahti-tahti dengan tongkat sebagai penyangga, ibu Alqamah menemui Rasulullah. Dia mengeluhkan salam dan langsung disambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, jadi bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat la ilaha illallah? Padahal setahu saya dia seorang hamba yang rajin dan taat. Ibu Alqamah menjawab, karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia benar-benar menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah,
Kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Alqamah sedih. Ya, bagaimanapun seorang ibu, mana bisa melihat putranya dibakar di depan mataku sendiri. Wahai ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukan selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tidak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah SAW menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, kau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah ya Rasulullah, aku akan memaafkannya. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melambatkan kalimat La ilaha illallah atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya, karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alqamah. Itu tentang lidah Alqamah yang terkunci tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya, bahwa segala amal yang dilakukan Alqamah tak dapat menolong karena murkanya seorang ibu. Hari itu setelah ibunya memaafkan Alqamah, dia pun kembali ke rahmatullah, lalu dimandikan, dikafani dan disalatkan oleh Rasulullah SAW. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad SAW berkata, wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat dan sekalian manusia, Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertaubat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya, karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Demikianlah satu dosa yang membuat semua ibadah kita ditolak. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.